Selamat pagi, Ibu Vina, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Saya, Michael, dengan NIM 12136255051, di sini menampilkan proyek UAS saya untuk mata kuliah Landasan Pendidikan dengan topik pembahasan konsep pendidikan, subtopik pembahasan tujuan pendidikan, serta studi kasus gagal paham tujuan pendidikan nasional. Universitas Negeri Jakarta 2025. Pertama-tama, saya menyediakan beberapa learning outcome untuk memahami materi dengan subtopik tujuan pendidikan. Jadi pertama adalah menjelaskan tujuan pendidikan secara umum dan mengaitkannya dengan perkembangan peserta didik. Kedua, mengidentifikasi karakter peserta didik berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, dan tahap perkembangannya. Ketiga, menganalisis isi pendidikan yang meliputi materi, kurikulum, nilai, dan keterampilan, serta hubungannya dengan tujuan pendidikan. Empat, mengevaluasi berbagai konteks dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan perkembangan zaman yang memengaruhi suasana pendidikan. Kelima, kemudian menyimpulkan hubungan antara tujuan, peserta didik, isi pendidikan, dan konteks pendidikan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam ringkasan materi. Studi kasus saya ini menekankan bahwa implementasi tujuan pendidikan itu tidak akan efektif bila tujuannya masih terlalu bersifat normatif. Diperlukannya rumusan tujuan yang jelas, operasional, dan dapat dievaluasi. Kita masuk ke dalam studi kasus yang berjudul Gagal Paham Tujuan Pendidikan Nasional. Sahabat pendidikan karakter, kalau kita berbicara tentang pendidikan, mau nggak mau kita bertanya tentang apa tujuan dari pendidikan, dan terutama dalam konteks kehidupan bernegara, kita bertanya tentang apa tujuan dari pendidikan nasional kita. Bagaimana draft RUU Sisdiknas membahas tentang tujuan pendidikan nasional? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter terkait dengan tujuan dan fungsi pendidikan ini, beberapa gagasan pernah saya sampaikan dalam diskusi di acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Sekolah dan Madrasah Nusantara di Seminu yang membahas tema tentang Quo Vadis pendidikan nasional kita. Di sana saya berbicara tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Yuk kita dengarkan cuplikan dari paparan saya tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Saya ingin meletakkan tujuan atau arah pendidikan kita itu harus selaras dengan tujuan kita mendirikan negara sebenarnya. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam latar belakang studi kasus ini. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan kualitas manusia dan kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam praktiknya, pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga sebuah proses komprehensif untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu beradaptasi serta berkontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan moral. Oleh karena itu, memahami konsep pendidikan tidak bisa dilepaskan dari penetapan tujuan pendidikan sebagai arah filosofis dan operasional. Berdasarkan Serafina tahun 2023. Kemudian ada beberapa teori yang mendukung studi kasus ini. Pertama, tujuan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, bukan hanya aspek akademik tetapi juga karakter dan kepribadian agar tercipta individu yang utuh. Serafina 2020. Selain itu, pendidikan juga bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat melalui pembekalan kemandirian dan kompetensi belajar sepanjang hayat. Serafina tahun 2018. Kemudian ada beberapa input maksud yang sudah saya siapkan. Pertama, bagaimana rumusan tujuan pendidikan nasional terlalu normatif, sehingga sulit dijabarkan dalam implementasi nyata. Kedua, mengapa ketidakjelasan indikator membuat guru kesulitan menyesuaikan strategi pembelajaran.
Ketiga, apakah perubahan kebijakan yang cepat tidak diikuti kejelasan arah tujuan pendidikan? Kemudian kita masuk dalam proses penyelesaian masalahnya. Pertama, narasumber menelaah kembali isi RUU Sisdiknas, lalu mengaitkannya dengan praktik implementasi di sekolah. Kedua, diskusi mengidentifikasikan gap antara tujuan normatif dan kondisi lapangan pada saat penyusunan strategi pembelajaran. Ketiga, solusi ditawarkan adalah memperjelas tujuan pendidikan dengan indikator terukur agar lebih siap masuk ke tahap implementasi. Kemudian kita masuk ke dalam output dari studi kasus ini. Pertama, rekomendasi disusun agar tujuan pendidikan tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi bisa diterapkan dalam implementasi yang konkret. Kedua, lahir gagasan indikator capaian yang lebih detail untuk mendukung keberhasilan implementasi strategi pendidikan. Ketiga, tersedia kritik konstruktif untuk menyorot perlunya harmonisasi tujuan dengan realitas tujuan pendidikan. Kemudian kita ada feedback dan saran terkait studi kasus ini. Pertama, saran audiens. Perumusan tujuan sebaiknya melibatkan guru dan masyarakat agar implementasi lebih sesuai kebutuhan. Kedua, saran praktis. Pemerintah diminta menyederhanakan indikator supaya strategi pembelajaran di sekolah lebih mudah dilakukan. Kemudian ketiga, saran strategis. Hasil diskusi perlu dijadikan bahan revisi RUU agar arah tujuan pendidikan tidak bias. Dengan demikian terbitlah kesimpulan sebagai berikut. Studi kasus ini tidak hanya menekankan bahwa implementasi tujuan pendidikan tidak akan efektif bila tujuan masih terlalu normatif. Sehingga diperlukan perumusan tujuan yang lebih jelas, operasional, dan dapat dievaluasi demi kebaikan tujuan pendidikan nasional ini sendiri. Berikut adalah daftar pustaka yang saya cantumkan. Baiklah, sekian proyek UAS yang saya tampilkan pada saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, baik Anda maupun saya. Terima kasih banyak.